Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di awal tahun ini kita dapat bertemu kembali walaupun kita laksanakan secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis kita, dan mudah-mudahan yang sakit Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan, dan yang kemudian sehat mudah-mudahan selalu Allah jaga, selalu Allah lindungi kita semua dari segala macam penyakit. Kita di pagi hari ini melanjutkan kajian kita di pertemuan sebelumnya. Udah tahun lalu ya, udah lama ya pertemuan sebelumnya itu. Sekarang kita sudah ganti tahun, dan kita mulai lagi. Kita lanjutkan tema tentang sifat sholat Nabi ala madhab Syafi'i. Jadi kenapa ala madhab Syafi'i? Karena memang madhab Syafi'i adalah madhab yang paling banyak dianut di Indonesia. Dan kita harus tahu ya, bagaimana sebetulnya cara sholat berdasarkan madhab Syafi'i. Setelah kita sebelumnya pernah membahas fikih sholat berdasarkan 4 mazhab, sekarang kita kerucutkan lagi, kita pelajari dari sisi satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Sebetulnya bagaimana sholat yang benar menurut mazhab Syafi'i. Ya. Karena sholat ini syaratnya cuma 2 saja biar bisa diterima. Yang pertama tentu ikhlas lillahi ta'ala, salatnya tiada tujuan lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sesuai tuntunan. Nah, sesuai tuntunan ini ya minimal sesuai dengan syarat rukunnya. Itu minimal sesuai dengan syarat rukunnya, sebagaimana kita tahu kemarin bahwa Nabi itu pernah mengajari salat sahabat yang memang salatnya tidak benar sampai diulang 3 kali ya. Nabi kemudian mengajarkan sholat yang paling minimal. Berdasarkan hadis itulah kemudian ulama mengambil rukun sholat. Jadi itulah minimal yang harus dikerjakan oleh seorang muslim ketika dia sholat. Itu ada 16 rukun. Ya, dalam mazhab Syafi'i ada 16 rukun yang wajib ya dikerjakan dalam sholat. Kalau tidak ada salah satunya, maka otomatis sholatnya tidak sah. Tidak sah itu alias tidak diterima, tidak menggugurkan kewajiban, harus diulangi. Nah, 16 itu diantaranya ada 6 yang berupa ucapan, bacaan, yang sisanya adalah berupa gerakan. Kemarin kita sudah bahas sampai sujud ya, sampai nomor 9. Nomor 8, Ustaz. Nomor 8 ya? Iya. Oh, sampai tumaninah doang, berarti sujud belum ya? Belum. Jadi kita refresh kita review dulu yang kemarin. Jadi ini rukun salat itu ada 16 dalam mazhab Syafi'i, walaupun nanti dalam kitab yang lain itu dihitung 13 karena tumaninah disatu paketkan dengan rukun yang lain. Misalnya ruku dengan tumaninah jadikan satu, kemudian i'tidal dengan tumaninah jadikan satu, sujud dengan tumaninah jadikan satu. Nah, tapi dalam kitab yang lain itu dihitung 16 karena tumaninah jadikan satu rukun tersendiri ya. Nah, hadis tentang dasar rukun salat itu ya hadis yang kemarin kita bacakan tentang orang yang sahabat Nabi yang salatnya 3 kali diulang-ulang tidak benar sampai Nabi kemudian akhirnya mengajarkan, dan Nabi mengajarkan yang rukun-rukunnya saja. Nabi tidak mengajarkan yang sunnah-sunnahnya. Biar mungkin nggak bingung gitu sahabat Nabi, ya diajarkan yang minimalnya aja, yang penting sah. Nah, ini yang menjadi dasar sholat yang minimalis itu yang begini gitu ya, artinya yang penting sah rukunnya. Nah, jadi itu kita harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, sehingga kita tahu skala prioritas ya. Jangan yang sunnah didahulukan, yang rukun malah ditinggalkan. Bukan berarti yang sunnah tidak harus dilakukan, yang sunnah ya tetap kita lakukan ya. Tapi artinya kita harus tahu mana yang sunnah, mana yang rukun. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang niat ya, kemudian berdiri itu menjadi rukun dalam sholat fardu, tapi tidak dalam sholat sunnah. Kemudian takbiratul ihram ya, bacaan takbiratul ihramnya adalah rukun, tapi mengangkat tangannya itu bukan rukun, itu adalah sunnah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah
Orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah atau bacaan surat Al-Fatihahnya tidak benar, maka otomatis salatnya tidak sah, karena bacaan Al-Fatihah adalah rukun dalam salat. Kemudian ruku, gerakannya adalah rukun. Artinya bacaannya bukan rukun. Bacaan ruku adalah sunnah, tapi rukunya itu sendiri, gerakan rukunya itu adalah rukun, ya. Nah, minimal gerakan ruku itu adalah ketika tangan kita menyentuh lutut kita. Nah, adapun lurusnya itu adalah sunnah, ya. Kalau bisa lurus bagus, tapi kalau tidak bisa minimal tangan kita menyentuh lutut kita. Nah, itu gerakan minimal dalam ruku yang wajib kita lakukan dalam salat. Kemudian yang keenam, tumakninah dalam ruku, artinya ruku itu harus kemudian berhenti sejenak, kemudian seukuran bacaan satu kali tasbih. Kurang dari itu maka otomatis rukunnya tidak terpenuhi. Kemudian i'tidal, artinya berdiri setelah ruku, itu gerakannya yang kemudian menjadi rukun, ya. Adapun bacaannya itu bukan rukun, bacaannya adalah sunnah. Kemudian setelah itu tumakninah dalam i'tidal, artinya i'tidal pun harus dalam keadaan tumakninah dulu. Kurang dari tumakninah maka otomatis i'tidalnya juga tidak sah. Nah, yang ke-9 ini akan kita bahas menjadi lanjutan yang kemarin. Rukun yang ke-9 dalam mazhab Syafi'i, ya, itu adalah sujud. Nah, sujud ini semua ulama sepakat, ya, 4 mazhab sepakat bahwa sujud itu adalah rukun dalam salat, karena ini termuat dalam hadis riwayat Muslim tentang bagaimana Nabi mengajarkan salat kepada sahabat yang salat tidak benar itu tadi. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Jadi di antara hadis itu Nabi menyuruh sahabat tersebut untuk sujud. Sumasjud, sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan, sampai tumakninah dalam sujud. Berarti di sini ada 2 rukun sebetulnya. Pertama sujud, kedua tumakninah dalam sujud. Nah, bagaimana sujud yang minimal harus terpenuhi, ya. Jadi sujud itu yang menjadi rukun adalah gerakannya, ya. Gerakannya itu gerakan seperti apa atau posisi seperti apa yang wajib dipenuhi dalam sujud itu berdasarkan mazhab Syafi'i, ya. Nah, ini ada hadis yang kemudian menunjukkan bagaimana tata cara posisi sujud yang benar, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Nah, dibahasakannya 7 tulang, artinya 7 anggota badan. Pertama alal jabhah, yaitu di atas dahi. Jadi dahi kita itu wajib menyentuh alas sujud. Pertama dahi. Tapi uniknya dalam hadis ini disebutkan wa asyara biyadihi ila anfihi. Ketika Nabi menyebutkan dahi, tapi tangannya menunjuk hidung. Artinya nanti ditafsirkan para ulama bahwa hidung itu kalau bisa ikut nempel ke tempat sujud, tapi tidak wajib. Artinya ini hidung hanya sunnah saja, tapi yang wajib adalah dahi kita. Dahi kita harus nempel ke tempat sujud kita, ya. Dan kalau bisa hidung pun ikut nempel. Nah, ini kadang-kadang jadi masalah kalau jadi imam itu biasanya suka disediakan sejadah yang agak tebal, yang bulunya tebal, gitu ya. Itu kan harus nempel ke tanah, harus nempel ke tempat sujud itu, ya, hidungnya, ya. Nah, kalau harus nempel begitu, kadang-kadang imam nggak bisa napas, ya, gara-gara sajadahnya terlalu tebal, gitu ya. Karena memang dalam mazhab Syafi'i itu ditekankan si dahi itu harus paling menjadi tumpuan ketika sujud, ya, harus menekan ke bawah. Jadi filosofinya adalah ketika sujud itu yang bagian atas tubuh kita menjadi bagian paling bawah, bagian bawah menjadi bagian paling atas, yaitu bokong kita, gitu ya. Nah, maka harus menekan, si dahi itu harus menjadi titik tekan ketika sujud itu. Nah, maka harus si dahi ini dipastikan dia menempel di atas tempat sujud. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ini keunikan atau kekhususan dalam mazhab Syafi'i, dahi itu tidak boleh terhalangi oleh benda yang ikut bersama kita, yang ikut bergerak bersama kita. Misalnya peci. Nah, peci kita ini tidak boleh menghalangi dahi kita ketika sujud. Kalau tidak, maka sujud tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Nah, beda dengan mazhab lain yang tidak masalah kalau tertutup, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini jabah harus terbuka, dahi harus terbuka, ya. Maka hati-hati kalau dalam mazhab Syafi'i itu rambut yang terlalu gondrong, ya,
ketika sujud kemudian menghalangi dahi itu menjadikan sujud tidak sah. Maka orang Indonesia kebanyakan pakai peci. Nah, peci ini sebetulnya ada fungsinya, yaitu untuk apa? Untuk menghalangi kalau ada rambut yang panjang, menghalangi sujud, maka ini disangga oleh apa namanya peci, gitu ya. Atau misalnya pakai imamah, pakai sorban yang melilit kepala. Nah itu juga kalau misalkan sampai menghalangi dahi, otomatis dalam madzhab Syafi'i itu sujud tidak sah. Nah, atau kebanyakan ibu-ibu pakai mukena yang besar, yang lebar, ketika sujud, ya mukenanya menghalangi dahi ke tempat sujud. Nah ini juga dalam madzhab Syafi'i tidak sah. Nah, minimal ada sebagian dahi, tidak harus semuanya, sebagian dahi yang menempel di atas tempat sujud, yang tidak terhalangi, ya tidak terhalangi oleh benda yang ikut bergerak bersama kita. Misalnya kita pakai sorban, ya sorban kita ketika sujud menghalangi, itu juga tidak sah dalam madzhab Syafi'i. Nah, kenapa tidak sah? Karena nanti ada hadisnya ya. Nanti kita baca hadisnya. Kemudian yang kedua, anggota sujud yang kedua adalah wal yadain, kedua telapak tangan. Nah, ini kedua telapak tangan ini wajib menempel di atas tempat sujud. Jadi jangan dibalik begini gitu ya, sujudnya nggak sah. Harus telapak tangannya ini harus kemudian menempel. Nah, ini posisi yang sempurnanya adalah dalam madzhab Syafi'i itu si telapak tangan itu harus sejajar dengan bahu kita ketika sujud. Sejajar dengan bahu kita, jangan terlalu depan atau terlalu belakang. Nah itu sunnahnya demikian, tapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah yang penting tangan kita itu menempel di atas tempat sujud, dan tangan itu tidak wajib terbuka, ya. Yang wajib terbuka hanya dahi saja. Artinya kalau kita sholat pakai sarung tangan itu sah, ya. Sholat pakai sarung tangan itu sah. Kemudian yang berikutnya adalah warruk batain, ya, dua lutut. Nah, dua lutut itu juga harus menempel di atas tempat sujud, ya. Tapi tidak harus terbuka, ya. Kalau terbuka jadi batal, ya. Artinya terbuka auratnya, gitu ya. Kemudian wa atrafil qadamain. Wa atrafil qadamain artinya adalah ujung kedua telapak kaki. Ujung kedua telapak kaki itu juga wajib menempel di atas. Jadi ketika sujud itu kakinya wajib dilipat, ya, agar ujung kaki ini menempel di atas sujud. Artinya kalau sujudnya tidak melipat, ya, jari kaki, nah itu sujud tidak sah karena ada anggota sujud yang tidak menempel di atas tempat di atas lantai, ya, di atas sajadah. Nah, jadi diusahakan itu lain hanya dengan nanti dalam duduk di antara dua sujud misalnya, itu tidak disyaratkan harus melipat ujung kaki karena tidak menjadi syarat. Tapi dalam sujud itu wajib. Dalam sujud itu wajib kita melipat ujung kaki kita supaya menempel di atas tempat sujud atau di atas sajadah, gitu ya. Kalau tidak maka tidak sah. Kemudian yang berikutnya, nah jadi 7 itu ya. Pertama dahi, kemudian kedua telapak tangan, 3, kedua lutut, 5, kemudian kedua ujung telapak kaki, 7. Nah, itu yang syarat minimal sujud harus terpenuhi, yaitu 7 anggota badan itu harus menempel di atas tempat sujud, terutama dahi dia harus terbuka, tidak boleh tertutup oleh benda yang ikut bersama kita dalam mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau dalam mazhab lain yang penting menempel semua, tidak harus terbuka. Ya. Baik, nah tadi ada hadis, ya, ada hadis di mana yang dijadikan landasan oleh mazhab Syafi'i, di mana dahi itu wajib terbuka. Di mana dahi itu wajib terbuka, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, ya, yang bawah, ya. Hadis riwayat Abu Dawud di mana Nabi mengatakan tsumma yukabbir wa yasjud hatta yumakkina wajhahu. Nah, ada kalimat hatta yumakkina wajhahu. Kata para sahabat melihat Nabi sholat, ketika sujud Nabi kemudian memastikan wajahnya itu menekan, ya, wajahnya atau dahinya menekan di atas tempat sujud. Ya, artinya dipastikan bahwa dahinya itu menempel, ditafsirkan oleh Syafi'i bahwa dahinya itu tidak boleh kemudian tertutup oleh benda apapun yang bergerak bersama tubuh kita. Maka harus dipastikan itu terbuka. Makanya di sebagian peci itu ada peci yang kemudian didesain, ya, bagian depannya itu agak disobek gitu, ya, depannya. Nah itu supaya dahinya itu memang terbuka. Nah, mungkin itu yang bikinnya bermadhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i wajib terbuka dahinya. Oke. Ini terkait dengan sujud.
Nah, ini dalilnya adalah sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Nah, tumakninah itu juga menjadi syarat dalam sujud. Bahkan sujud ini menjadi rukun yang sunnahnya dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan? Karena nanti ada hadis Nabi di mana Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid. Momen paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah berdoa dalam sujud. Jadi dalam sujud kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Itulah momen di mana doa itu mustajab dalam sholat, yaitu ketika sujud. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka itulah saat di mana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah saat di mana seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Nah, tapi nanti dalam mazhab Syafi'i diwajibkan doanya harus berbahasa Arab. Nah, jadi kita hafalkan dulu doanya dalam bahasa Arab, kemudian kita bacakan ketika sujud. Nah, disunahkan berlama-lama dalam sujud. Cuma bagi imam jangan lama-lama. Tetap dia harus melihat bagaimana kondisi jamaah. Jangan saking asyik dia berdoa sampai-sampai makmum ngiranya ngantuk imamnya gitu ya. Ketiduran sampai baca subhanallah di belakang. Jangan sampai begitu. Artinya kalau imam ya perhatikan kondisi jamaah. Nah, kita mungkin kalau ingin sholat sunnah, sholat tahajud gitu ya. Nah, itu momen ketika sujud itulah kita gunakan untuk memperbanyak berdoa. Gitu, memperbanyak berdoa karena itu tempat di mana doa itu mustajab. Ada dua kata para ulama di dalam sholat, ada dua tempat di mana kita disunahkan memperbanyak doa. Pertama ketika sujud, dan yang kedua adalah ketika tahiyat akhir sebelum salam. Ya, tahiyat akhir sebelum salam kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di situ. Doa apa saja, tidak harus bacaan salat ya, doa apa saja bebas asalkan kalau bisa berbahasa Arab gitu ya. Nah, jadi tumakninah itu syarat minimal ya. Tumakninah adalah syarat minimal dalam sujud, artinya harus berhenti sejenak seukuran membaca satu kali tasbih ya. Terus yang berikutnya yang ke-11 ya. Yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini menjadi rukun pemisah antara sujud. Maka kalau tadi rukun sholat yang sunnah dipanjangkan ada dua adalah sujud dan tahiyat akhir, maka ada dua rukun dalam sholat yang sunnah dipendekkan. Jadi ada dua rukun dalam sholat yang sunnah dipanjangkan, ada dua rukun yang malah sunnah jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama. Yaitu pertama, i'tidal. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Jadi i'tidal itu jangan lama-lama. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud juga disunahkan tidak lama-lama. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai pemisah saja. I'tidal adalah pemisah antara ruku dan sujud. Jeda saja, pemisah. Kemudian duduk di antara dua sujud adalah pemisah antara dua sujud. Sehingga dia tidak disyariatkan karena rukun itu sendiri, karena sebagai pemisah saja. Makanya tidak disunahkan dia tidak berlama-lama. Ketika di antara dua sujud minimal tumakninah ya, tetap harus tumakninah walaupun tidak harus berlama-lama. Nah, hadisnya itu juga sama ya, hadis yang di mana Nabi mengajarkan sholat kepada sahabat yang jelek sholatnya. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah kamu sampai kamu tumakninah dalam keadaan duduk. Nah, jadi ini menjadi pemisah di antara dua sujud dan harus tumakninah. Jadi dua rukun di sini ya. Nah, adapun bacaannya yang sunnah dibacakan ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dalam riwayat ini ditambahkan wa'afini wa'fu anni. Nah, tapi dalam riwayat yang lain juga ada riwayat yang hanya menyebutkan Rabbighfirli saja. Jadi kalau kita duduk di antara dua sujud, membaca Rabbighfirli sudah cukup. Kalau mau lengkapnya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu lengkapnya. Tapi Rabbighfirli saja sudah cukup. Bahkan tidak membaca apapun saja itu sudah cukup, tidak menjadikan itu sebagai suatu kewajiban, itu hanya sebatas sunnah saja. Tapi tentu sholat kita tidak hanya rukun saja ya, sunnah-sunnahnya pun kalau bisa kita lakukan, karena itu menambah pahala dan kesempurnaan sholat kita. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang sunnah-sunnah sholat berdasarkan mazhab Syafi'i.
Ini tentang duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-12 otomatis tumak ninah. Ya, tumak ninah dalam duduk di antara dua sujud itu menjadi syarat yang harus wajib dipenuhi ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian, nah yang ke-13, rukun yang ke-13, duduk saat tasyahud akhir. Nah ini rukun berupa gerakan ya. Duduk ketika tasyahud akhir. Jadi duduknya adalah rukun. Ya, duduknya itu adalah rukun. Jadi tidak sah misalnya kita baca tasyahud akhir tapi sambil berdiri. Nah itu tidak sah. Harus sambil duduk. Nah duduknya seperti apa itu sunnah. Yang penting adalah duduk. Posisinya seperti apapun tidak masalah, tapi dia harus duduk gitu ya. Nah cuma disunahkan nanti dalam tasyahud akhir itu kita duduknya posisinya adalah posisi tawarruk. Tawarruk itu artinya adalah kaki kiri itu digeser ke sebelah kanan sehingga yang menjadi tumpuan kita duduk adalah bokong kita gitu ya. Nah ini menjadi rukun adalah duduknya, sedangkan posisinya itu sunnah ya. Artinya misalnya kita duduk tasyahud akhir sambil duduk sila ya, duduk sila. Dalam bahasa Arab itu murabba, tarbi ya, itu sah sebetulnya salatnya, cuma tidak sesuai sunnah karena sunnahnya itu duduk tawarruk ya. Cuma kalaupun misalnya kita sakit dan seterusnya akhirnya nggak bisa duduk tawarruk, kita duduknya dengan posisi yang lain, sah-sah aja. Dan itu tidak menjadi rukun. Yang rukun adalah minimal duduk saja. Itu yang menjadi rukunnya. Ya. Nah, dalam madzhab Syafi'i yang membedakan dengan madzhab Hambali, ya, kalau dalam madzhab Hambali, kalau misalnya sholatnya cuma 2 rakaat, seperti sholat subuh, maka duduk ketika tasyahud akhirnya itu adalah duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk seperti duduk pada saat tahiyat pertama ya, tasyahud pertama. Tapi dalam madzhab Syafi'i ya, dalam sholat yang 2 rakaat itu duduk pas tasyahudnya itu tetap duduk tawarruk. Karena dianggap itu adalah tahiyat akhir. Ya walaupun cuma 1 kali tahiyat. Tapi dalam madzhab Hambali karena dianggap ini cuma 1 kali tahiyat, ya duduknya seperti tahiyat pertama dalam sholat yang 4 rakaat. Nah, itu bedanya antara madzhab Syafi'i dengan madzhab Hambali. Tapi itu sekedar sunnah ya, yang jadi wajib adalah duduknya itu sendiri. Dan kemudian selain duduknya ya, bacaannya juga menjadi rukun. Jadi duduknya pas tasyahud akhir itu adalah rukun, kemudian bacaannya itu juga adalah rukun dalam sholat. Nah bacaan tasyahud akhir itu ya sebagaimana diajarkan oleh Nabi dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bacaan lengkap tasyahud akhir berdasarkan riwayat Imam Muslim. Tapi ada lagi yang lebih pendek berdasarkan riwayat Imam Bukhari ya. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lebih pendek daripada riwayat Imam Muslim ya. Nah, tapi yang paling banyak digunakan dalam madzhab Syafi'i itu riwayat Imam Muslim yang lebih panjang ya. Meskipun kalau kita lihat sanadnya sebetulnya kalau dibandingkan antara riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim, itu menurut para ahli hadis ya, lebih tinggi derajatnya Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Kalau dari sisi kekuatan sanadnya ya. Makanya para ulama ahli hadis menyebutkan bahwa kitab sahih kedua setelah Al-Qur'an itu adalah kitab sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari itu syaratnya lebih ketat ketimbang Imam Muslim sehingga dianggap sanadnya lebih kuat. Nah, cuma kenapa madzhab Syafi'i mengambil yang riwayat Imam Muslim, tidak mengambil yang riwayat Imam Bukhari, padahal Imam Bukhari lebih kuat. Nah, karena melihat dari panjangnya bacaan. Karena madzhab Syafi'i melihat bahwa riwayat Imam Muslim itu lebih panjang bacaannya sehingga diharapkan pahalanya lebih banyak. Nah, itu kalau ulama yang zaman dulu begitu ya. Jadi nggak cuma lihat hadisnya tapi lihat bagaimana panjangnya bacaan itu dengan mengharap pahala dari kepanjangan lebih panjang bacaannya lebih banyak pahalanya. Kalau kita kan enggak ya, kita milihnya yang lebih pendek-pendek aja gitu ya. Yang penting hadisnya sahih gitu yang gitu, kemudian kita pilih yang pendek-pendek. Nah, kalau ulama dulu enggak, ulama dulu itu mengambil yang pahalanya paling banyak. Ya, baca aja lebih panjang maka lebih banyak.
Contohnya dalam masalah tarawih ya. Dalam masalah tarawih itu kan ada yang 20, ada yang 8, ada yang 23 atau 11 gitu ya. Ulama zaman dulu itu melihat bukan hanya dari sisi kesahihan hadisnya saja, tapi bagaimana supaya pahalanya juga lebih maksimal. Makanya di Umar bin Abdul Aziz di Damaskus itu menambah bukan hanya 20 malah jadi 36. Karena supaya pahalanya lebih banyak. Bahkan Ibnu Taimiyah itu 40 ya. Kalau kita enggak ya. Pokoknya yang paling cepat, yang paling sedikit rakaatnya gitu ya. Itu kan beda semangatnya aja ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan minimal sah, minimal sholat kita sah, dan itu menjadi tuntutan dalam sholat ya. Wajib kita laksanakan adalah rukun-rukunnya. Nah, ini bacaan tasyahud akhir yang kita baca, baik mau pakai Imam Muslim silahkan, atau riwayat Imam Bukhari juga silahkan, tidak masalah, dua-duanya sahih ya. Terus yang ke-15 adalah bacaan sholawat. Nah, bacaan sholawat ini menjadi rukun dalam tasyahud akhir ya. Jadi harus dibaca sholawatnya. Kalau sholawatnya nggak dibaca, otomatis sholatnya tidak sah. Karena sholawat dalam tasyahud akhir itu adalah rukun. Nah, salawatnya bagaimana? Salawatnya terserah, yang penting salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah cukup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kalau mau yang lebih panjang atau yang lebih sesuai sunnah, itu kita baca salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu salawat yang versi panjangnya. Ya, hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi. Tapi kalaupun kita baca salawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah cukup. Yang penting salawat kepada Nabi. Nah, adapun di tasyahud awal, ya kan tasyahud awal itu bukan rukun ya. Dia kalau dalam madzhab Syafi'i disebut dengan sunnah sunnah ab'ad. Jadi yang menjadi rukun dalam madzhab Syafi'i cuma tasyahud akhir saja. Sedangkan tasyahud awal atau tahiyat awal itu adalah sunnah ab'ad. Artinya kalau kita lupa nggak tasyahud awal, itu nggak harus diulang sholatnya, cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita lupa nggak tasyahud akhir, walaupun nggak mungkin ya kita lupa tasyahud akhir ya, karena gimana kita mengakhiri sholat kalau kita nggak duduk tasyahud akhir ya. Nah, itu rukun dalam semua madzhab ya, tasyahud akhirnya. Bahkan bukan hanya tasyahud akhirnya, tapi membaca salawatnya itu rukun, duduknya itu rukun. Ya. Adapun yang ke-16, nah setelah baca tasyahud akhir, kemudian baca salawat, itu sudah cukup tasyahudnya, tinggal salam saja. Tapi disunahkan nanti setelah baca salawat, itu kita baca doa. Ya, doa yang populer adalah meminta perlindungan dari siksa kubur ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa yang populer. Tapi kalau kita misalnya mau ganti dengan doa yang lain, silahkan. Doa yang sesuai hajat kita. Kita misalnya lagi banyak hutang ya, kita doanya misalnya doa minta perlindungan dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa minal min gulabati dain wa qahri rijal. Itu ya doa meminta perlindungan dari hutang dan seterusnya. Kita misalnya pengen anak yang soleh, ya kita baca doa tentang anak soleh ya, Rabbi habli minas sholihin, atau Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a gitu ya. Nah, itu boleh kita pilih doa yang sesuai hajat kita bacakan setelah baca sholawat di tasyahud akhir tadi sebelum salam. Nah, itu sunnah ya. Nah, yang menjadi rukun yang terakhir adalah baca salam pertama. Yang ke-16, baca salam pertama. Jadi dalam madzhab Syafi'i ini juga yang membedakan dengan madzhab yang lain, yang menjadi rukun dalam madzhab Syafi'i hanya salam pertama saja. Apa alasannya? Kenapa salam kedua itu tidak dianggap rukun oleh madzhab Syafi'i? Karena kalau kita lihat hadisnya, kata Nabi, miftahus sholati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat, pembuka sholat itu adalah wudu, wa tahrimuha at-takbir, kemudian menyelesaikan berihramnya, permulaannya adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, dan akhirnya adalah mengucapkan salam. Nah, at-taslim itu dalam bahasa Arab ya, itu disebut dengan masdar marroh ya, artinya sekali salam. Jadi kalau diterjemahkan, at-taslim itu artinya sekali salam. Nah, sehingga ini yang dipakai oleh madzhab Syafi'i dengan penafsiran bahwa
At-taslim itu dalam bahasa Arab artinya adalah sekali salam. Sehingga salam yang kedua itu tidak dianggap rukun. Nah, jadi sudah dianggap selesai ketika kita menyelesaikan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah, itu sudah dianggap selesai. Artinya begini, kalau misalnya kita batal sholat ketika di salam kedua, maka tidak usah mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena salam kedua itu sudah bukan rukun, itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Jadi salam pertama sudah dianggap selesai. Nah, disunnahkan ketika kita baca salam itu menoleh. Ya. Jadi menolehnya itu adalah sunnah ya, bukan rukun. Yang jadi rukunnya adalah baca salamnya. Artinya kalau kita hanya baca salam saja tapi tidak menoleh ke kanan ke kiri, itu sah salatnya. Menolehnya adalah sunnah. Nah, dan disunahkan juga ketika menoleh itu dalam mazhab Syafi'i ya. Waktu menolehnya itu adalah ketika selesai membaca wa'alaikum. Assalamualaikum masih menghadap ke depan. Baru ketika membaca warahmatullah kita menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi setelah wa'alaikum kita baru menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu momennya ya. Tapi itu sunnah ya. Yang jadi rukun adalah baca salam yang penting. Kemudian bacaan salam itu yang bagus seperti apa? Apakah assalamualaikum itu cukup? Atau harus warahmatullah? Atau harus ada tambahan wabarakatuhnya? Boleh nggak kita tambahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Nah, kalau kita lihat riwayatnya banyak sebetulnya. Kalau kita pakai riwayat yang paling sahih, riwayat Imam Muslim ya, dalam kitab Sahih Muslim itu disebutkan bacaannya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi itu yang sering kita baca ya, itu berdasarkan riwayat Imam Muslim. Tapi nanti dalam riwayat yang lain dari Abu Dawud ya, itu ada tambahan wabarakatuh di salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salam kedua, assalamualaikum warahmatullah. Ini berdasarkan riwayat dari Imam Abu Dawud ya. Jadi menambahkan wabarakatuh pada saat menoleh ke kanan. Nanti dalam riwayat yang lain, Sahih Ibnu Hibban itu menambahkan wabarakatuhnya di salam kedua. Salam pertama sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat yang keempat, itu wabarakatuhnya di kedua salam. Salam pertama dan salam kedua itu pakai tambahan wabarakatuh. Itu ya. Kita pilih yang mana? Silahkan mau pilih yang mana. Itu sama-sama ada riwayatnya. Tapi yang paling afdol itu pakai riwayat Imam Muslim, di mana kita baca Assalamualaikum warahmatullah, salam pertama, kemudian Assalamualaikum warahmatullah di salam kedua. Oke. Nah, sampai di sini sebetulnya sholat itu sudah sah. Ya. Sholat kita sudah dianggap sah ketika 16 rukun ini terpenuhi. Ya, ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka otomatis sholatnya tidak sah. Coba kita review lagi, kita evaluasi lagi sholat kita ini, apakah rukun-rukunnya sudah terpenuhi atau tidak. Ya, karena itu menjadi penentu sholat kita diterima atau enggak. Karena Allah tadi mensyaratkan dua saja ya ketika sholat kita ingin diterima oleh Allah, yaitu niat ikhlas lillahi ta'ala, artinya sholat kita itu harus bertujuan hanya karena Allah, untuk Allah. Ketika ada tujuan lain di balik itu, maka otomatis sholat tidak sah. Seperti kita tahu dalam surat Al-Ma'un ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang salat yang mereka lalai dari salatnya. Nah, salah satu penafsiran orang yang lalai dari salatnya itu, kata Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, itu adalah orang-orang yang ketika salat mereka hanya ingin dilihat oleh orang lain. Misalnya karena ada kampanye ya, ada pilkada gitu ya, dia salat berjamaah karena tujuannya ingin kampanye. Nah, itu tentu sholatnya tidak terima seperti itu, karena tujuannya bukan karena Allah ya, atau karena ada calon mertua dia ingin kelihatan rajin sholat ya, dia sholat karena dilihat calon mertua, itu juga tidak sah. Maka harus ikhlas. Ikhlas itu dari kata kholis itu artinya murni. Maka ikhlas itu artinya memurnikan niat dari tujuan-tujuan selain kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian syarat rukunnya terpenuhi. Artinya 16 rukun ini harus wajib terpenuhi minimal ya, minimal. Dan kalau kita lihat dari 16 rukun ini tidak ada
para ulama yang memasukkan khusyuk menjadi rukun sholat. Nah, jadi khusyuk itu tidak termasuk rukun sholat. Dia adalah penyempurna sholat. Andaikan para ulama memasukkan khusyuk menjadi rukun sholat, itu niscaya banyak orang Islam sholatnya tidak sah. Ya, karena banyak orang Islam yang tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Mungkin di awal-awal dia khusyuk, tapi pertengahan, mulai rakaat kedua, rakaat ketiga, itu mulai itu pikirannya buyar kemana-mana ya, mikirin apa, mikirin kerjaan, mikirin hutang, mikirin jemuran dan seterusnya ya. Nah, itu menjadi apa namanya, akhirnya tidak sah sholatnya kalau dikatakan khusyuk adalah menjadi rukun sholat. Makanya khusyuk itu tidak menjadi rukun sholat. Karena ketika Nabi mengajarkan sahabat tadi yang jelek sholatnya, Nabi tidak mengajarkan harus khusyuk, enggak. Ya, hanya rukun-rukunnya saja yang Nabi ajarkan. Makanya khusyuk itu kalau bisa kita laksanakan, yaitu menambah pahala sholat kita. Ya, tapi kalau misalnya tidak khusyuk pun, yang penting syarat rukunnya terpenuhi, maka insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap menggugurkan kewajiban. Ya. Tapi harus nanti para ulama mensyaratkan minimal, gitu ya, minimal kita ruku dalam 3 tempat. Pertama ketika kita takbiratul ihram, itu wajib kita khusyuk, artinya kita wajib ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar, kita memfokuskan ya pikiran kita kepada sholat kita. Kemudian ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita disunahkan kita khusyuk di situ. Karena itu menjadi ikrar kita, pernyataan kita bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Itu kita diusahakan khusyuk di situ ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini berhubungan dengan tauhid kita. Kemudian ketika sujud itu juga disunahkan kita khusyuk di situ ya. Minimal 3 itu. Yang lain enggak masalah gitu ya. Tapi kalau bisa sepanjang sholat kita khusyuk, ya itu bagus. Ya, cuma memang sulit ya. Tidak semua orang bisa khusyuk di sepanjang sholat. Kadang-kadang baru 1 rakaat, ya rakaat kedua pikiran sudah kemana-mana gitu ya. Nah khusyuk itu artinya adalah kita tidak mikirin apa-apa kecuali mikirin bacaan sholat, itu khusyuk ya. Jadi makanya ketika kita membaca bacaan sholat, kita kalau bisa kita paham artinya ya. Ketika kita baca misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga kita pahami artinya apa sehingga kita bisa merasapi maknanya, kita bisa khusyuk walaupun itu tidak menjadi rukun sholat ya. Nah, saya kira kita buka pertanyaan ya Pak Agung ya, silakan yang ingin bertanya terkait rukun sholat ini. Baik Ustadz, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz, saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Yuli, kalau sampai dahi tidak menempel ke sajadah karena terhalang oleh ujung mukena, apakah tidak sah sholatnya dan harus diulang sholatnya? Demikian. Ya. Kalau kita pakai standar mazhab Syafi'i itu tidak sah ya. Kalau pakai standar mazhab Syafi'i, dahi itu wajib terbuka. Walaupun sebagian, tidak harus semua. Misalnya sebagian segini. Nah, ini kan masih ada dahi yang terbuka. Ini boleh ya. Yang penting sebagian dahi itu menempel, tidak tertutupi oleh benda yang ikut bergerak bersama kita. Termasuk mukena. Mukena itu kan pakaian yang kita kenakan ya, artinya bergerak bersama tubuh kita. Nah, itu tidak boleh menghalangi dahi ketika sujud. Nah, ibu-ibu yang kalau berdasarkan mazhab Syafi'i itu tidak boleh kemudian mukena yang lebar itu ya, itu kemudian kita tarik dulu, kita agak tarik ke bawah sehingga tidak kemudian menghalangi dahi. Tapi kalau pakai mazhab yang lain itu sah. Ya, berdasarkan mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i itu tidak wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i syaratnya harus terbuka. Nah, kalau misalnya belum tahu nggak apa-apa, tidak harus diulangi ya. Sebelumnya misalnya belum tahu dalam mazhab Syafi'i itu wajib terbuka, tidak harus diulangi. Tapi kalau kita sudah tahu dan kita memilih bermadhab Syafi'i, nah itu wajib terbuka. Ya, wajib terbuka dari benda-benda yang menempel bersama kita, termasuk mukena, termasuk peci, termasuk sorban, ya, imamah atau sorban yang melilit kepala, itu juga wajib tidak boleh menghalangi. Ya, misalnya ada anak kecil yang suka pakai pecinya begini kan, nah ini tidak sah ini ya, atau makanya ada yang kemudian dikebelakangin gitu ya, biar kemudian dahinya menempel. Tapi tidak harus semuanya, minimal sebagian dahi itu kemudian menempel di atas tempat sujud. Gitu Bu ya. Jadi kalau Ibu pakai mazhab Syafi'i ya, itu wajib terbuka Bu ya, jangan terhalangi oleh mukena. Nah, usahakan mukenanya itu jangan sampai menghalangi. Minimal ada sebagian dahi yang menempel, itu aja ya. Baik Ustadz. Nah, pertanyaan berikutnya
jika ternyata sholat kita tidak full seperti mazhab Syafi'i atau bercampur dengan yang lain, apakah sah sholatnya? Mungkin ini saya juga tambahkan Ustadz, karena misalkan sebagian dari kita kebanyakan cara sholat itu mengikuti ajaran orang tua, Ustadz. Jadi tidak dilabeli oleh mazhab Syafi'i atau apapun. Itu bagaimana, Ustadz? Ya sebetulnya begini ya, kita bagi orang awam itu tidak wajib bermazhab. Tidak wajib bermazhab. Ya. Kenapa kita dianggap bermazhab Syafi'i? Sebetulnya bukan karena kita mau bermazhab Syafi'i, karena memang dari dulu kita diajarkannya oleh kiai-kiai kita itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya, karena sejarahnya Islam itu kan bisa menyebar ke Indonesia itu salah satunya karena ulama-ulama dari Yaman. Nah, dari Yaman itu ulamanya kebanyakan bermazhab Syafi'i. Jadi ketika mereka mengajarkan sholat ke orang-orang Indonesia itu ya bermazhab Syafi'i, pakai kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jadi kita memang dari dulu diajarkannya mazhab Syafi'i, ya, sehingga kenapa itu kemudian mazhab Syafi'i tersebar di Indonesia, kemudian di Malaysia, ya di Brunei juga sama. Bahkan di Brunei itu mazhab resmi negaranya itu pakai mazhab Syafi'i. Nah kalau di Indonesia nggak ada mazhab resmi negara, nggak ada ya. Adanya mazhab MUI kalau di Indonesia ya. Nah, MUI itu kan campur-campur isinya ya, ada Muhammadiyah, ada NU dan seterusnya. Nah jadi kita bagi orang awam tidak wajib bermazhab. Nah tapi kalau masalah mencampur, sebetulnya begini, kita mencampur itu kalau berdasarkan cocokologi kita sendiri, gitu ya, kita inisiatif sendiri, kita mencampur-campur, ya, tidak ikut ke guru kita, artinya tidak berdasarkan panduan dari yang mengerti, gitu ya. Nah itu tidak boleh, apalagi terkait dengan rukun. Nah dengan rukun ini krusial ya, karena jangan sampai kita kemudian mencampur yang akhirnya merusak sholat itu sendiri. Ibaratnya begini, pabrik itu sudah bikin HP, ya, HP itu sudah didesain sedemikian rupa agar jangan sampai kita kemudian otak-atik isinya. Karena kalau kita otak-atik isinya, otomatis garansinya hilang, kan gitu ya. Misalnya kita kawinkan HP Samsung, isinya di sebagian partnya itu dipasang di HP Nokia misalnya gitu ya. Nah itu kan menghilangkan garansi karena pabrik itu sudah mendesain sedemikian rupa agar bisa berjalan dengan baik. Nah sama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu sudah mendesain ya pendapat mereka dalam satu ibadah itu supaya kemudian ibadahnya sah. Nah kalau kita campur nanti malah jadi mazhab baru, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Hanafi, mazhab kelima jadinya nantinya gitu ya. Nah kalau mau mencampur ya, kalau dalam sunnah saja boleh, misal yang tidak berpengaruh pada keabsahan sholat, misalnya mencampur antara misalnya baca Bismillahnya pakai mazhab Hambali tidak dikeraskan, tapi kemudian pada saat subuh dia kunut mazhab Syafi'i, kunut kan sunnah. Nah ini tidak masalah, kenapa? Karena ini sunnah saja, tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Tapi masalah rukun, nah itu tidak boleh kemudian dicampur-campur. Misalnya kita bermadzhab Syafi'i ini, tapi nggak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena saya mencampur madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanafi. Karena dalam madzhab Hanafi, Fatihah bukan rukun. Nah itu nggak boleh, karena ini menjadikan sholat kita itu keluar dari 4 mazhab yang ada ya. Ibaratnya tadi kita ngotak-atik HP yang sudah diatur oleh pabrik, sehingga HP-nya jadi kehilangan garansi, istilahnya begitu ya. Jadi sholat yang paling baik bagaimana bagi kita sebagai orang awam? Ya ikuti saja guru kita yang mengajarkan sholat kita, guru yang kita percaya. Tidak harus kita tahu ini mazhabnya apa, gitu ya. Walaupun lebih baik kita tahu ini mazhabnya apa, gitu ya. Tapi kalaupun enggak, yang penting kita ikuti, ya kita misalnya bermazhab kepada guru kita ya nggak masalah, karena orang awam itu tidak wajib bermazhab, ya. Orang awam tidak wajib bermazhab, tapi kalaupun bisa itu bagus. Kalaupun bisa itu karena memang di Indonesia itu apalagi di kota-kota besar kita tidak diajarkan dengan satu mazhab tertentu. Lain halnya kalau di pesantren, di kampung itu memang ngajinya satu kitab yang memang satu mazhab saja, tidak diajarkan mazhab-mazhab yang lain. Itu ada plus minusnya sebetulnya. Plusnya apa? Plusnya ya ibadahnya sesuai satu mazhab itu saja, tidak bercampur-campur gitu ya. Tapi minusnya ketika dia dapat pendapat yang lain itu langsung dianggap salah, dianggap sesat. Nah, kejadian di kampung saya itu kan masyarakatnya ya diajarkan satu mazhab saja, mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, ketika ada orang lain yang beda, pendatang baru gitu ya, itu sholatnya dianggap sesat, padahal dia hanya pakai mazhab yang lain, karena ya masyarakat itu tahunya satu mazhab doang.
Akhirnya sampai diusir tuh, sampai diusir gara-gara cuma jarinya digerak-gerakin. Ya, karena taunya dari kecil jari itu ya nggak gerak-gerakin sekali aja. Nah, ini minusnya kalau kita hanya belajar satu mazhab saja. Tapi plusnya, jadi sholat kita hanya itu dipastikan sah karena tidak bercampur-campur dengan mazhab yang lain. Tapi tadi ya, yang penting kita ikuti tata cara sholat yang diajarkan guru kita. Ya tidak harus bermadhab dengan satu madhab tertentu saja. Begitu. Makanya kita di sini belajar mazhab Syafi'i supaya tahu ini rangkaian sholat dalam mazhab Syafi'i itu seperti apa. Ya. Kalau kita ingin misalnya memutuskan untuk bermadzhab Syafi'i, ya ikuti yang sebagaimana tadi mazhab Syafi'i jelaskan, yaitu 16 rukun dan seterusnya. Baik Ustaz. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Wasis. Ustadz, terkait dengan rukun yang kedua yaitu berdiri, sejauh manakah kita diharuskan untuk berdiri kalau kita ada uzur? Ya, jadi berdiri itu menjadi rukun dalam sholat fardu ya. Artinya dalam sholat fardu itu kalau kita masih bisa berdiri dalam rukun-rukun yang berdiri, itu wajib hukumnya kita berdiri. Tidak boleh beralih ke duduk kalau kita masih bisa berdiri. Nah, sebagian kita ada yang punya penyakit di mana dia nggak bisa sujud atau nggak bisa ruku ya. Tapi berdiri bisa. Tapi dari awal dia sudah duduk. Nah, ini nggak boleh, nggak sah. Kalau masih bisa berdiri dulu. Nah, baru misalnya nanti pada saat sujud dia nggak bisa sujud, ya silahkan misalnya duduk atau berdirinya sambil membungkuk, itu boleh. Tapi kalau masih bisa berdiri, itu tetap dia wajib untuk mengusahakan dia berdiri dulu, gitu ya, karena itu menjadi rukun dalam sholat fardu. Dan itu tidak bisa berpindah kepada duduk atau kepada posisi tidur misalnya, kecuali kalau tidak mampu. Kan hadisnya begitu ya. Man sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu baru duduk. Artinya kalau tidak mampu, kalau masih mampu ya wajib berdiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri ketika beliau salat di atas unta, kalau salat sunnah Nabi tidak turun. Nabi salat dalam keadaan duduk. Tapi kalau salat fardu, Nabi turun dari untanya kemudian salat sambil berdiri. Artinya dalam salat fardu ini berdiri menjadi rukun, tidak boleh beralih kepada duduk kalau kita masih mampu berdiri. Jadi kalau tidak mampunya misalnya hanya nggak bisa sujud, kemudian nggak bisa ruku, nggak bisa duduk gitu ya. Nah dari awal jangan kemudian langsung posisi ambil kursi ya, yang biasanya begitu ya. Nah saya perhatikan sebagian kita masih ada yang kemudian langsung dari awal duduk, ya, padahal dia masih bisa berdiri. Nah, padahal itu menjadi rukun dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan kalau masih mampu. Kecuali kalau memang nggak bisa berdiri sama sekali. Itu boleh baru kita kemudian sholat dalam keadaan duduk ya, karena itu menjadi rukun dan itu ulama sepakat ya, ulama sepakat. Baik Ustaz, yang berikutnya dari Ibu Meta, mohon penjelasan kalau di dalam sholat kita tambahkan doanya dengan bahasa Indonesia Ustaz. Nah ini ulama beda pendapat terkait dengan berdoa selain bahasa Arab di dalam sholat ya. Kalau mazhab Hanafi masih membolehkan. Mazhab Hanafi membolehkan kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita berdoa dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam mazhab yang lain, termasuk mazhab Syafi'i, itu wajib berbahasa Arab doanya, ya supaya sholat kita tidak keluar dari bacaan sholat. Ya, karena kalau kita pakai bahasa Indonesia, lah ini seolah-olah keluar dari sholat. Ya, seolah-olah keluar dari sholat. Sehingga kalau bisa hafalkan dulu doa dalam bahasa Arab, ya, doa sesuai hajat kita, doa sesuai kebutuhan kita. Tapi kalaupun nggak bisa, ya kita pengen berdoa dengan bahasa Indonesia, jangan diucapkan, cukup di hati saja. Jadi ketika sujud misalnya kita doanya dalam hati aja, ya, tidak usah diucapkan. Karena ketika diucapkan, berarti itu kita mengucapkan sesuatu di luar bacaan sholat, sehingga dianggap batal nanti dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam bahasa Arab masih dianggap itu bacaan dalam sholat, gitu ya. Nah, itu kalau pakai mazhab Syafi'i tidak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab. Kalaupun mau, ya jangan diucapkan, cukup di hati saja, gitu ya. Baik Ustaz. Berikutnya dari Pak Adrian, bagaimana pendapat Ustadz mengenai sholat tarawih kilat yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia? Tarawih kilat yang itu ya, 23 rakaat ya, 7 menit seperti ya. Itu, ya. Maaf.
Jadi ya tarawih kilat itu otomatis ada rukun yang tidak terpenuhi pasti, yaitu apa? Tumak ninah. Nah, tumak ninah itu kan jadi rukun dalam sholat, termasuk sholat sunnah. Jadi kalau nggak tumak ninah ya otomatis nggak sah sholatnya. Ya, buat apa capek-capek tarawih kalau begitu? Ya nggak dapat pahala juga artinya. Jadi ya kalau mau ya jangan sholat tarawih sekalian, ya, daripada sholat tarawih tapi ada rukun yang ditinggalkan, ya percuma. Udah capek-capek kita sholat tarawih tapi nggak dapat pahala, mendingan nggak sholat tarawih sekalian, kan nggak wajib ini gitu ya, cuma sunnah juga hukumnya. Kalau mau sholat tarawih yang sesuai dengan syarat rukunnya. Itu tumak nina. Minimal tumak nina itu kan seukuran kita baca sekali tasbih, subhanallah. Nah ini enggak kan, baru Allahu Akbar sudah sami Allahu liman hamidah, sudah Allahu Akbar lagi. Nah itu nggak baca apa-apa itu kan di dalamnya. Artinya tumak ninahnya hilang, berarti rukunnya tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Ya mendingan tidak sholat sekalian dari awal gitu ya. Kalau mau harus sesuai rukunnya, walaupun tidak harus panjang-panjang ya. Bahkan kalau kita lihat sholat tarawih Nabi, sholat tarawih Nabi itu tidak panjang-panjang. Awalnya Nabi panjang sholatnya ketika sholat tarawih sendirian di masjid. Ketika tahu ada sahabat Nabi yang ikut di belakang Nabi percepat sholatnya karena tahu ada yang ikut di belakang. Gitu ya. Jadi Nabi itu kalau sholat berjamaah diusahakan tidak lama-lama. Tapi kalau sholat sendiri, Nabi lamanya luar biasa. Nah, kalau Nabi sholat sendiri itu lamanya luar biasa. Tapi kalau sholat berjamaah, Nabi jadi imam, di belakang ada makmum, itu Nabi tidak sholatnya tidak egois ya. Artinya melihat bagaimana keadaan jamaah. Tapi tidak terlalu cepat juga gitu ya. Artinya cepat yang sesuai dengan syarat rukunnya gitu. Baik Ustaz. Kemudian dari Bu Yuli kembali, sifat sholat nabinya Albani itu bagaimana menurut Ustaz? Nah ini sebetulnya menjadi kontroversi ya di antara para ulama, khususnya ulama yang bermadhab Syafi'i ya. Kenapa? Karena dalam Albani dalam buku tersebut ya banyak beliau menyalahkan bahkan membid'ahkan pendapat-pendapat lain yang tidak sesuai dengan pendapat beliau. Padahal itu masih dalam koridor khilafiyah, masih dalam koridor perbedaan pendapat yang dibolehkan. Tapi dalam buku tersebut ada beberapa praktek yang beliau salahkan. Nah ini yang kemudian bermasalahkan. Kalau beliau misalnya tidak sampai menyalahkan dan tidak sampai membid'ahkan, tidak masalah. Itu kan pendapat beliau sendiri. Itu preferensi beliau sendiri dalam sholat ya. Tapi kalau sampai kemudian mengatakan ini salah, ini bid'ah, padahal ulama dulu nggak begitu. Ya ulama dulu itu walaupun mereka berbeda pendapat, tidak sampai menyalahkan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri ketika beliau sholat di masjid yang bermadzhab Hanafi, beliau sengaja nggak kunut subuh. Padahal beliau berpendapat kunut subuh adalah hukumnya sunnah, bahkan sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau ditinggalkan itu diganti dengan sujud sahwi. Tapi ketika beliau sholat di masjid yang bermadzhab Hanafi, beliau dijadikan imam gitu ya. Beliau nggak kunut subuh karena beliau tahu di belakang ada mazhab Hanafi ya. Jadi berbeda itu biasa, asal jangan sampai kemudian kita saling menyalahkan. Nah, dalam kitab beliau ini gitu ya rahimahullah, yaitu disayangkan beliau kemudian menyerang pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat beliau, dianggap salah, dianggap bid'ah. Nah, itu yang kemudian disayangkan. Kalau tidak ada begitu sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, sehingga yang kemudian baca kitab beliau itu akhirnya banyak menyalahkan, banyak membedakan praktek umat Islam yang lain. Padahal itu masih dalam koridor yang dibolehkan kita beda pendapat ya. Jangankan kita, para sahabat Nabi sendiri kan banyak beda pendapat yang masih hidup bersama Nabi ya. Apalagi kita yang sudah jauh gitu ya, para ulama itu sudah biasa beda pendapat. Itu yang boleh disayangkan ya. Tapi kalau isunya bagus ya bagus ya. Artinya kalau kita ikut tata cara yang beliau tulis dalam dalam bukunya itu ya kita ikuti silahkan, asalkan jangan ikut dalam masalah menyalahkannya saja itu aja gitu ya, jangan ikut dalam masalah membidah-bidahkannya aja, tapi kalau kita ikut tata caranya boleh gitu ya. Baik Ustaz, berikutnya Ustaz, terkait dengan rukun pertama yaitu niat, bisakah kita berubah niat di tengah-tengah sholat Ustaz? Berubah niat itu seperti apa misalnya? Di sini tidak dijelaskan lagi sih pertanyaan. Perubahan niat itu ya tidak diperbolehkan apabila itu merubah sholatnya. Misalnya begini, kita di awal misalnya jamak sholat gitu ya. Di awal kita niat sholat
jamaah takhir ya. Kalau jamaah takhir itu kan bisa zuhur dulu atau asar dulu. Ketika jamaah takhir ya, atau misalnya asar dulu baru zuhur, itu baru dibalik kalau jamaah takhir. Nah, kita misalnya mau pengen awalnya sholat asar dulu, ya. Terus di tengah-tengah kita berubah, zuhur aja deh. Nah, itu berarti batal sholatnya, nggak sah ya, karena itu merubah dari satu sholat ke sholat yang lain, gitu. Tapi kalau misalnya berubahnya itu hanya dari posisi makmum ke imam, misalnya begini, itu tidak merusak sholat. Misalnya kita lagi sholat sunnah atau lagi sholat sendirian, ya. Dari awal kita niatnya munfarid, tidak menjadi imam. Tiba-tiba di belakang ada orang yang nepuk pundak, ya, nepuk pundak. Kemudian sholat di belakang kita, artinya kita jadi imam. Kita rubah niatnya jadi imam. Itu nggak ada masalah. Karena niat jadi imam itu nggak menjadi syarat. Tidak wajib berniat jadi imam, gitu ya. Artinya kita jadi imam dadakan pun itu nggak pakai niat, nggak ada masalah. Yang wajib itu adalah makmum. Makmum wajib berniat jadi makmum. Kalau dia sholat di belakang orang tapi nggak berniat jadi makmum, yang nggak dianggap sholat berjamaah, gitu ya. Tapi imam itu nggak wajib berniat sebagai imam. Artinya kita awalnya sholat sendirian, kemudian tiba-tiba ada yang nepuk pundak kita, tiba-tiba jadi imam dadakan. Saya pernah jadi imam Masjidil Haram, gitu ya. Tapi imam masbuk. Kan. Nah itu jadi imam juga, tapi tidak wajib berniat. Ya. Tapi kalau bagi makmum, dia wajib berniat. Ya. Artinya niat itu kan menentukan jenis sholat apa yang kita lakukan. Ya. Nah, tidak boleh kemudian berubah di tengah-tengah. Ketika sholat kita sudah dilaksanakan, tiba-tiba berubah menjadi bentuk sholat lain. Tapi kalau masalah niat imam atau makmum itu boleh berniat berubah di tengah-tengah. Misalnya kita awal jadi makmum, kemudian tiba-tiba imamnya itu mohon maaf batal, atau misalnya imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, sehingga kita mufarokoh, kita niat niat berpisah. Jadi yang awalnya tadi makmum, kita berniat berubah niat menjadi sholat sendirian, namanya mufarokoh dalam bahasa Arabnya ya, niat berpisah dari imam, itu boleh. Ya, jadi merubah niat yang tadinya makmum kemudian jadi sholat sendiri itu boleh. Tapi kalau merubah jenis sholatnya, yang tadinya kita sholat duhur tiba-tiba merubah niat jadi sholat asar, nah itu harus diulangi. Artinya niatnya di awal sudah salah. Makanya syarat niat itu nanti dalam mazhab Syafi'i ada 3. Pertama, niatnya harus qasdul fi'li. Kita berniat sholat, bukan berniat misalnya demo sholat atau mengajarkan praktek sholat, itu nggak sah ya. Harus sholat, ibadah sholat. Yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin itu sholat apa? Sholat fardu, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat duha, sholat tahiyat masjid, atau sholat apa? Nah, yang ketiga adalah fardiyahnya. Fardu atau sunnah atau apa? Jadi 3 itu wajib di awal harus ditentukan. Kalau enggak atau berubah di tengah-tengah itu enggak sah. Ya. Misalnya tadi ta'yinnya atau ini jenis salatnya apa, tiba-tiba berubah di tengah, maka enggak sah. Jadi 3 itu tadi. Qasdul fi'li, kita berniat salat, kemudian ta'yin artinya salat apa yang kita lakukan, salat duhur, asar, maghrib, isya, kemudian fardiyahnya ini fardu atau sunnah gitu. Ya, ini 3 itu saja ini syarat itu. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz mengenai sholat dengan masbuk berantai Ustaz, yang terjadi sering mungkin di perkantoran atau di mal-mal, di musola mal-mal. Jadi imam dadakannya berulang kali Ustaz. Iya, sebetulnya nggak ada masalah ya ketika jadi masbuk berantai itu. Yang penting kan sunnahnya dalam satu masjid kalau bisa jangan lebih dari 2 jamaah kan gitu ya. Jadi kalau masih ada jamaah yang masih berlangsung ya kita ikut jamaah itu, jangan bikin jamaah baru kan gitu ya. Jadi disunahkan kita buat 1 jamaah. Meskipun habis 1 selesai, kemudian kita bermakmum di belakang makmumnya. Ya, jadi makmum jadi imam lagi, kemudian makmumnya jadi imam lagi, dan seterusnya gitu ya. Berantai gitu. Itu nggak ada masalah sebetulnya ya. Walaupun begini, di dalam masjid yang sudah ada imam rawatib, kemudian jamaahnya sudah tetap, seperti Masjid Al-Aqsa, ini kan ada imam rawatibnya, kemudian jamaahnya orang-orang situ juga tetap ya, bukan orang yang hanya numpang lewat aja. Maka itu nanti para ulama mengatakan tidak disunahkan justru ketika kita telat masuk ke masjid, jamaah sudah beres, kemudian bikin jamaah baru. Malah kalau mau ya jamaah sholat sendiri aja di masjid itu. Tidak disunahkan kita bikin jamaah gelombang kedua istilahnya gitu ya. Kalau di masjid yang sifatnya itu ada imam rawatib kemudian jamaahnya tetap.
Tapi kalau di perkantoran itu masjid bukan masjid yang kemudian jemaah tetap kan, itu orangnya beda-beda. Kemudian tidak ada imam yang di imam rawatibnya dan seterusnya, maka itu boleh kita melaksanakan jamaah gelombang kedua, ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Nah itu tidak ada masalah sebetulnya, selama memang disunahkan jamaahnya tidak boleh lebih dari satu jamaah dalam satu masjid. Walaupun sebenarnya nggak masalah juga ya, tidak menjadi itu haram juga, karena di zaman Nabi pernah salat tarawih di zaman Umar itu, sebelum zaman Umar ya, itu salat tarawihnya berjamaahnya banyak. Jadi banyak jamaah dalam satu masjid. Ketika salat tarawih di masa sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Nah, di masa Umar ini Umar merasa risih, kok ini jamaahnya kebanyakan di masjid ya. Pada lomba-lomba lagi ya, pada bersaing itu imamnya itu ya. Jadi banyak-banyakan jamaah. Ada yang dibaguskan bacaannya, dipanjangkan bacaannya gitu ya, untuk menarik simpati jamaah supaya dia jamaahnya banyak. Itu bersaing di masa itu ya, imam-imam dalam satu masjid, Masjid Nabawi. Nah, maka Umar berinisiatif agar kemudian kita satukan aja deh di belakang satu imam. Akhirnya ditunjuk seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam salat di dalam salat tarawih di masa Umar ya. Nah disunahkan, makanya kita melaksanakan jamaah hanya satu jamaah dalam satu waktu di masjid itu. Gitu. Baik Ustaz. Pak Indro, silakan Pak Indro yang sudah raise hand bertanya langsung. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sedikit tanya Ustaz ya, masih berkaitan dengan mufarokoh tadi Ustaz ya. Kalau kita sebagai makmum dalam satu sholat jamaah rawatib ya, ada mungkin suatu saat kita pernah mungkin kita mendahului imam di dalam sujud atau dalam apapun. Kan artinya itu kan batal kita ya. Itu artinya batal sebagai makmum atau batal sebagai sholat secara sendiri. Atau saat itu kalau kita merasa batal, kita langsung mufarokoh bisa nggak gitu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya batal jamaah ya Pak. Jadi kalau kita mendahului imam, maka itu batal jamaahnya. Artinya kita dianggap sholat sendirian. Nah, mufarokoh itu misalnya pada saat imam tidak sah, atau pada saat kita anggap imam ini bacaannya nggak benar ya, kita bisa mufarokoh. Atau misalnya mufarokoh itu boleh ketika bacaan imam terlalu panjang. Seperti terjadi di masa Nabi. Di masa Nabi itu ada imam yang bacaannya Al-Baqarah ya, satu rakaat. Sampai-sampai ada makmum yang nggak tahan, dia mufarokoh, dia keluar barisan, kemudian lapor ke Nabi nggak marahin. Nabi nggak menganggap salatnya tidak sah. Artinya boleh kita mufarokoh karena alasan kelamaan. Jadi misalnya kita buru-buru pengen sholat, tapi buru-buru ada urusan lain ya, imamnya malah bacaannya panjang. Akhirnya kita niat mufarokoh, kita mundur ke belakang, kita sholat sendirian, ya kita selesaikan secara cepat, itu boleh ya. Walaupun ya jangan sering-sering ya, itu nanti dianggap kita aliran sesat gitu ya, sama yang lain. Nah, tapi boleh ya mufarokoh itu karena alasan tadi, misalnya kita anggap kita mendahului imam nih, dianggap kita kemudian tidak sah, ya sudah kita mufarokoh ya. Walaupun itu sebetulnya mufarokoh itu begini, kalau misalnya dengan memisahkan diri ini malah menjadi fitnah ya, artinya ini ngapain nih orang kok tiba-tiba mundur sendiri, ya sudah kita tetap ikuti imam ya, tapi tetap nanti dianggap sholatnya sendirian gitu. Jadi mufarokoh itu pada dasarnya kalau bisa berpisah, kan mufarokoh itu kan artinya berpisah ya, berpisah dari jamaah, artinya berpisah itu mundur dari jamaah. Karena kalau kita lihat faktanya kejadian di masa Nabi itu, sahabat yang mufarokoh itu mundur dari jamaah, bukan ikut meneruskan bersama imam, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ditakutkan atau dikhawatirkan kalau kita mundur itu nanti malah misalnya jadi fitnah atau jadi tuduhan-tuduhan dari orang lain, ini sholatnya nggak benar dan seterusnya, ya sudah kita tetap ikuti imam, tapi kemudian dengan niat bahwa kita sholat sendirian. Kalau misalnya kita yakini bahwa imam itu sholatnya tidak sah ya, seperti misalnya bacaannya yang kurang memenuhi syarat dalam baca Al-Fatihah dan seterusnya. Gitu. Ya, terus syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ya, Alhamdulillah. Ustaz, ini masih ada yang bertanya Ustaz. Kita mungkin batasi 2-3 pertanyaan Ustaz ya sebelum jam 6. Oh iya, boleh. Ini dari Pak Rizky Amro Ustaz, izin bertanya, terkadang selagi melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah fardu, ada yang menepuk kita untuk ikut jadi makmum Ustaz, padahal kita sedang sunnah rawatib. Mungkin dikiranya sedang sholat fardu Ustaz. Nah ini bagaimana? Ya. Nah ini ulama beda pendapat ya, bagaimana hukumnya antara imam dengan makmum itu beda sholat.
imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba ada orang di belakang nepuk pundak pengen sholat fardu. Padahal kita lagi sholat sunnah. Boleh nggak imam dan makmum itu beda sholat? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh beda antara makmum dengan imam. Ya, misalnya imam sholat sunnah, makmum sholat fardu. Dengan syarat cara sholatnya harus sama. Artinya tidak boleh kemudian dua sholat yang beda cara itu jadi bersatu dalam satu jamaah ya. Artinya misalnya imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat duhur, nggak bisa ya kan? Karena sholat jenazah nggak ada rukun, nggak ada sujudnya. Nah, ini harus tata caranya sama. Itu pertama. Yang kedua, rakaat makmum tidak boleh lebih sedikit daripada rakaat imam. Ya, rakaat makmum tidak boleh lebih sedikit daripada rakaat imam. Misalnya imam itu sholat zuhur, ya, kemudian makmum di belakang sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib misalnya. Sholat rawatib kan 2 rakaat, imam 4 rakaat, itu nggak sah. Karena ketika misalnya imam baru rakaat pertama, tasyahud awal, dia sudah salam, padahal imam masih sholat, itu nggak boleh. Yang boleh adalah misalnya imamnya sholat sunnah rawatib 2 rakaat, makmumnya sholat duhur 4 rakaat, itu masih boleh. Kenapa? Karena rakaat makmum tidak lebih sedikit daripada rakaat imam. Nah, itu syaratnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dibolehkan berbeda jenis sholat antara imam dengan makmum dengan syarat tata caranya sama, kemudian rakaat makmum tidak lebih banyak daripada rakaat imam. Itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Mu'adz bin Jabal dulu pernah jadi imam sholat, padahal dia sudah sholat bersama Nabi. Jadi dia sudah sholat fardu bersama Nabi di Masjid Nabawi, kemudian pulang sholat lagi jadi imam. Artinya sholat yang kedua ini adalah sholat sunnah, sedangkan makmumnya adalah sholat fardu. Maka dibolehkan berdasarkan mazhab Syafi'i antara imam dengan makmum ini beda sholatnya. Yang penting tadi tata caranya sama, kemudian rakaat makmum tidak lebih sedikit daripada rakaat imam. Itu. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Tadi Ustadz menyatakan bahwa sholat sunnah itu bisa di kendaraan begitu ya. Bagaimana dengan sholat wajib Ustadz? Terutama di kantor atau di ibu kota ya, sering macet seperti itu. Ya, sholat itu kan wajib dilaksanakan, tidak boleh keluar dari waktunya, ya kan? Nah, ketika misalnya kita terjebak di kendaraan dan tidak bisa keluar kecuali setelah selesai dari waktunya, maka otomatis pilihannya pertama kalau bisa dijamak kita jamak. Artinya kita jamak takhir ketika sudah sampai di tempat tujuan. Kalau sudah memenuhi syarat ya, artinya jaraknya sudah memenuhi 89 km, itu baru boleh kita jamak. Tapi ini enggak, misalnya kita dari Jakarta ke Bekasi, enggak memenuhi syarat jamak. Tapi kemudian kita kena macet di tengah jalan, kita nggak bisa keluar, dan sampai rumah sudah keluar waktu sholat. Artinya mau nggak mau kita wajib sholat di kendaraan, kita harus sholat di kendaraan. Nah, bagaimana? Nah, dalam madhab, dalam semua ulama sepakat ya, bahwa ketika sholat di kendaraan itu wajib tetap kita memenuhi syarat rukunnya. Kita harus berwudu, kita harus berdiri, kita harus ruku sujud dan dalam keadaan sempurna. Itu kalau bisa, ya kalau bisa. Kalau nggak bisa, pertama opsinya tadi jamak takhir. Kalau sudah memenuhi syarat jamak. Kalau belum memenuhi syarat jamak, bagaimana? Kita sholat di kendaraan sebisanya. Nanti sudah sampai rumah kita ganti. Ini dalam mazhab Syafi'i, namanya sholat dihormati waktu. Sholat di kendaraan sebisanya, misalnya nggak bisa berdiri, kita duduk, nggak ada masalah. Atau misalnya kita nggak bisa wudu, kita tayamum, nggak bisa tayamum, kita ya sudah kita sholat aja. Sholat sebisanya hanya sekedar untuk menghormati waktu sholat. Nah, setelah selesai kita sampai ke rumah, kita ganti sholatnya, kita ulangi dengan keadaan yang sempurna. Ini kalau pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau pakai mazhab yang lain, mazhab Hambali misalnya, kita hanya wajib sholat di kendaraan saja, sebisanya, sampai rumah nggak usah dikodok lagi, nggak usah diulangi lagi, karena sudah dianggap sah karena darurat gitu ya. Tapi dalam mazhab Hanafi kebalikan, dalam mazhab Hanafi dalam kendaraan nggak wajib sholat, tapi nanti dia kodok di rumah gitu ya. Nah, yang lebih hati-hati tentu yang yang pakai mazhab Syafi'i ini, kita sholat sebisanya di kendaraan, ya tidak harus misalnya sambil berdiri, tidak harus sambil wudu, ya kalau nggak bisa ya. Tapi nanti ketika sampai rumah kita ganti dengan sholat yang lebih sempurna sebagai kodok atau i'adah atau mengulangi sholat yang tadi syaratnya belum terpenuhi gitu ya. Karena Nabi itu kalau sholat di kendaraan Nabi tidak duduk,
Nabi turun dari onta ya, berdiri. Tapi kan kalau kita di pesawat nggak mungkin turun ya. Kalau di kereta nggak mungkin turun gitu ya, gimana caranya? Ya sholat sebisanya di kendaraan, tapi nanti ketika sampai rumah kalau ada syarat yang belum terpenuhi atau ada rukun yang belum terpenuhi, kita ulangi nanti ketika sudah sampai di tujuan gitu. Baik Ustadz, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dibacakan. Dan sekarang juga waktu sudah menunjukkan pukul 6, kita akhiri saja Ustadz ya. Mohon dibantu dengan doa Ustadz. Yuk kita doa di awal tahun ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan COVID ini segera berlalu ya. Mudah-mudahan Allah segera mencabut musibah COVID ini segera selesai dan kita kembali ke keadaan normal seperti sebelum COVID ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.